warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hakiki dari Prodi Politik Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan penjelasan mengenai 1. Feminisme dan ruang lingkupnya. 2. Politik gender dan perkembangannya. 3. Contoh analisis studi kasus dalam politik gender. 4. Analisis kebijakan bias gender di Indonesia. Baiklah, yang pertama, 1. Feminisme dan ruang lingkupnya. Feminisme dan ruang lingkupnya. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Gerakan feminisme telah dan terus mengampanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak-hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara, dan menghilangkan kesenjangan upah gender, untuk memiliki properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dan untuk memiliki cuti kehamilan. Gerakan feminisme dimulai sejak akhir abad ke-18 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-20, yang dimulai dengan penyuaraan persamaan hak politik bagi perempuan. Satu abad setelahnya di Indonesia, Raden Ajeng Kartini ikut membuahkan pikiran mengenai kritik keadaan perempuan di daerah Jawa yang tidak diberikan kesempatan mengejar pendidikan yang setara dengan laki-laki. Aliran-aliran feminisme. Aliran liberal pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Yang kedua, aliran radikal. Aliran ini menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin di barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Yang ketiga, aliran postmodern. Ide posmo menurut anggapan mereka ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas. Gagalnya modernitas dan pemilihan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversal pengetahuan ilmiah dan sejarah. Yang keempat, aliran anarkis bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriarki didominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan. Yang kelima, aliran Marxis. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya bahwa sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produktif. Yang keenam, aliran sosialis. Aliran ini feminisme ini muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini hendak mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Yang ketujuh, aliran pasca kolonial. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan berbasis gender. Mereka juga mengalami penindasan antara bangsa, suku, ras, dan agama. Yang ke-8, aliran Nordik. Nordik lebih menganalisis feminisme bernegara atau politik dari praktik-praktik yang bersifat mikro. Yang kedua, pembahasan mengenai politik gender dan perkembangannya. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada
dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakter tersebut dapat mencakup jenis kelamin laki-laki, perempuan, atau interseks. Hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Perkembangannya, kiprah politik perempuan terutama di Indonesia masih menemui jalan berliku, karena hingga saat ini untuk mencapai wilayah publik lembaga legislatif harus melalui pintu partai politik sebagai satu-satunya mesin politik di Indonesia. Padahal tidak semua partai berpihak pada perempuan. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang mayoritas bertindak sebagai pengambil keputusan berkaitan dengan posisinya. Bahkan ketika aktivis perempuan berhasil mendesak tindakan afirmatif dalam UU Pemilu yang memuat kuota 30% bagi keberadaan calon anggota legislatif perempuan, itu pun tidak berjalan mulus mendudukan perempuan sebagai wakil rakyat. Hal ini terkait dengan persoalan teknis di lapangan, di mana kuota 30% ini bagi perempuan hanya diberlakukan di tataran pencalonan dan tanpa sanksi bagi partai politik yang tidak mampu memenuhinya. Sedangkan urusan penomoran urutan caleg berada di tangan pemimpin partai politik yang didominasi laki-laki. Tidak hanya itu, sistem zipper yang setianya dianggap mampu menaikkan keterwakilan perempuan di parlemen justru harus kandas karena dipatahkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, perjuangan perempuan dalam upaya menegakkan kesetaraan gender masih jauh dari harapan.